Halo semua, balik di channel saya Alinsum Recipes. Di video kali ini saya akan membagikan 3 resep masakan Chinese food yang bisa dicoba dimasak di rumah ya. Yang pertama, resepnya itu soun goreng cabai hijau. Yuk coba dilihat yuk cara masaknya seperti apa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya. Tolong bantu like, komen, share, dan subscribe sehingga saya makin bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Terima kasih ya semua. Pertama, siapkan soun sebanyak 2 bungkus kecil. Di sini kebenaran saya adanya yang bungkus kecil ya. Kalau memang mau pakai soun yang besar juga tidak masalah ya. Jadi bisa pakai 1 bungkus saja. Lalu rendam sounnya itu dengan air panas. Kalau air panasnya kurang ya, belum terendam semuanya, bisa ditambahkan lagi. Rendam sampai sounnya itu agak lunak ya, tapi jangan terlalu lama karena kalau misalnya terlalu lama akan lodo untuk sounnya dan tidak akan enak. Kalau sudah cukup lunak seperti ini, lalu soun tinggal ditiriskan. Kalau soun sudah ditiriskan seperti ini, selanjutnya siap untuk dimasak. Berikutnya panaskan minyak, lalu masukkan 2 butir telur. Orak-arik telurnya itu hingga setengah matang. Kalau telurnya sudah setengah matang seperti ini, sisihkan ya telurnya itu di pinggir wajan. Kemudian masukkan bawang putih 2 siung dan ebi 1 sendok makan yang sudah dicincang halus. Lalu tumis bawang putih dan ebinya itu hingga harum kekuningan. Kalau sudah harum, masukkan bakso ikan dan juga jamur kuping ya yang sudah dipotong tipis memanjang seperti ini. Aduk sebentar. Baru kemudian masukkan kecap asin ikan 1 sendok makan. Saus tiram 1 sendok makan. Dan terakhir minyak wijen setengah sendok makan. Lalu diaduk rata. Kemudian masukkan wortel dan cabai hijau yang sudah dibuang bijinya dan diiris tipis memanjang ya. Lalu diaduk rata. Kalau cabai hijaunya kira-kira kurang bisa ditambahkan lagi ya. Nah, di sini masukkan sedikit air supaya tidak gosong. Lalu diaduk sebentar dan biarkan sampai cabai dan wortelnya itu agak layu. Berikutnya masukkan soun ya yang sudah direndam sebelumnya. Kemudian tambahkan kecap manis. Di sini saya memakai 2 sendok makan dulu ya. Kalau nanti kurang masih bisa ditambahkan lagi. Untuk seasoningnya tambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula secukupnya. Lalu diaduk rata. Nah, di sini kalau dirasa kecap manisnya kurang, bisa ditambahkan lagi ya sesuai dengan selera. Sambil diaduk, sambil dites rasa juga ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, berikutnya masukkan potongan caisim. Aduk hingga caisimnya itu agak layu. Kalau caisimnya sudah agak layu dan juga sudah matang semuanya dan rasanya juga sudah pas, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Soun goreng cabai hijaunya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya?
Untuk resep kedua, tumis jagung muda ala resto Chinese food. Sangat mudah membuatnya, yuk dilihat yuk cara masaknya seperti apa. Pertama, panaskan minyak, lalu masukkan bawang putih ya, 2 siung yang sudah dicincang halus. Tumis hingga bawang putihnya itu harum kekuningan. Kalau bawang putihnya sudah harum kekuningan, masukkan potongan ayam filet dan jamur kancing secukupnya. Lalu ditumis ya hingga dagingnya itu setengah matang. Kalau daging sudah setengah matang, masukkan kecap asin ikan 1 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan, dan terakhir minyak wijen setengah sendok makan. Kemudian diaduk kembali dan ditumis hingga dagingnya itu matang ya, sehingga dagingnya itu tidak bau amis. Kalau dagingnya sudah matang seperti ini, lalu tambahkan air kaldu ayam secukupnya. Aduk kembali dan biarkan sampai kuahnya itu mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih, masukkan potongan bawang bombay setengah buah yang sudah dipotong kasar ya. Lalu masukkan juga wortel, buncis, dan jagung muda. Lalu diaduk rata. Kalau dirasa kuahnya itu kurang ya, bisa ditambahkan lagi air kaldu ayamnya. Untuk seasoningnya, di sini saya menambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, dan lada secukupnya. Kemudian diaduk rata kembali. Di sini saya menambahkan sedikit kecap manis supaya kuahnya tidak pucat ya. Tapi ini opsional, bisa dipakai atau bisa juga tidak dipakai. Jadi disesuaikan dengan selera. Di sini dites rasa ya, apakah rasa kuahnya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, tutup wajan sebentar ya, supaya bisa merebus sehingga sayurannya cepat matang. Sebentar saja ya, direbusnya ya, lalu buka wajannya dan tambahkan larutan 1 sendok makan maizena dengan sedikit air. Larutan maizena ini untuk mengentalkan kuahnya ya, jadi tidak terlalu banyak kuahnya. Kalau sayur sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Mudah bukan membuatnya? Untuk resep yang ketiga yaitu sapo tahu jamur enoki. Cara buatnya juga simpel nih, dan yang pasti enak. Yuk dilihat yuk cara masaknya seperti apa. Pertama, siapkan 2 buah tofu ya yang sudah dipotong-potong dengan ukuran sedang seperti ini. Lalu masukkan tofu ke wajan ya, setelah minyaknya itu benar-benar panas. Dan di sini minyaknya itu harus banyak, jadinya tofunya itu terendam. Masukkan tofunya juga jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja. Di sini goreng hingga tofunya itu berkulit di kedua sisi. Kalau tofunya sudah matang dan berkulit seperti ini, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Berikutnya tinggal goreng sisa tofunya ya. Langkah selanjutnya panaskan minyak. Lalu masukkan bawang putih 2 siung, bawang bombay 1/4 buah yang sudah dicincang kasar, dan juga masukkan potongan daun bawang yang bagian putih. Di sini tumis hingga semuanya itu harum kekuningan.
Kalau sudah harum kekuningan, berikutnya masukkan potongan ayam filet, udang, bakso ikan, dan jamur kancing. Di sini tumis sebentar ya hingga semuanya setengah matang. Baru berikutnya masukkan kecap asin ikan 1,5 sendok makan, saus tiram 2 sendok makan, dan terakhir minyak wijen setengah sendok makan. Lalu tumis kembali hingga dagingnya matang sehingga dagingnya itu tidak bau amis ya. Karena kalau tidak matang dan dagingnya bau amis akan mempengaruhi rasa sapo tahunya. Kalau dagingnya sudah matang, berikutnya masukkan potongan wortel dan potongan sawi putih. Kemudian diaduk hingga sayurnya itu agak layu. Kalau dirasa sayurannya sudah agak layu, berikutnya masukkan 400 ml air kaldu ayam. Kalau airnya kurang masih bisa ditambahkan ya, jadi disesuaikan dengan selera. Lalu diaduk rata dan diberi bumbu-bumbu. Di sini saya memakai kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula secukupnya. Di sini saya juga tambahkan sedikit kecap manis ya, jadi warna kuahnya itu akan berwarna coklat. Kemudian diaduk rata ya, dan biarkan sampai kuahnya itu mendidih. Di sini sambil menunggu kuahnya mendidih, dites rasa ya, apakah rasa kuahnya sudah pas, sudah sedap, sudah enak. Kalau kuahnya sudah pas, sudah enak, sudah sedap, berikutnya masukkan jamur enokinya. Kemudian diaduk rata ya, jamur enokinya dengan kuah dan bahan yang lainnya. Di sini saya juga menutup wajannya selama 2 menit supaya sayurnya itu cepat matang. Kalau setelah 2 menit, buka tutup wajan. Dan berikutnya masukkan tofu yang sudah digoreng sebelumnya. Diaduk rata ya dengan kuah. Aduk pelan-pelan juga ya supaya tofunya itu tidak hancur. Kalau sudah, tambahkan sedikit larutan maizena dengan sedikit air ya untuk mengentalkan kuahnya. Aduk rata kembali. Dan masukkan potongan daun bawang. Aduk sebentar dan kalau sudah, tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Sapo tahu jamur enokinya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Kalau suka video ini, tolong bantu like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.